balik lagi di podcast Insight bersama aku Van dan aku Bill. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua pendengar podcast Insight. Yeay. Bill, udah lama banget kita nggak chat and chat gitu nggak sih, Bill? Iya, lama banget. Terakhir kapan ya? Februari nggak sih? Nggak tahu deh, kayaknya jauh sebelum Ramadan gitu ya. Iya, betul. Oke, hari ini kita mau bahas buku apa, Bill? Kali ini kita mau bahas buku Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Jadi buku ini tuh apa sih tentang, ini aku baca nih ya dari belakang bukunya. Kalau orang itu mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun pakar kebiasaan terkenal kelas dunia yaitu James Clear telah menemukan sebuah cara lain, yaitu ia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil. Dari mengerjakan 2 push-up sehari, bangun 5 menit lebih awal sampai menahan sebentar untuk menelpon. Dan ia menyebut sebuah menjadi buku Atomic Habits, dan luar biasa sih ini. Udah itu aja sih sekilas dari buku ini. Nah, terus di depan bukunya tuh tulisannya perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Mantap. Coba Bill, karena judulnya Insight nih. Coba kita mau bahas tapi dari insight kamu. Oke. Maksudnya apa yang kamu dapat sih dari buku ini? Satu aja. Satu dulu. Kamu coba buka di bab 11 deh. Wow, bab 11. Aku tertarik sama itu sih. Halaman berapa? 159. Bab 11 itu 159. Iya, kenapa? Nah, aku tuh di sini tuh kayak nemuin perumpamaan yang relate banget gitu tentang kualitas dan kuantitas kan. Yang di sebuah kelas fotografi gitu kan. Yang sebelah kanan, sebelah mana sih intinya? Yang dibagi 2 kelas itu. Yang harus dia tuh ngirim foto sebanyak-banyaknya, dan ada juga yang satu lagi tuh dia tuh cuma ngumpulin 1 foto tapi kualitasnya bagus gitu. Tapi ternyata di akhir semester pelajaran ini, yang ternyata yang bagus tuh bukan yang disuruh untuk kualitasnya bagus sekali gitu, tapi yang berkali-kali dia foto, yang moto banyak, ternyata yang menjadi hampir semuanya tuh dia tuh fotonya tuh bagus gitu. Kalau dulu aku mikir, oh ya udah, pikirkan kualitas itu, tapi kuantitas ya sudah, gak usah banyak-banyak gitu. Tapi ternyata kalau dalam perubahan atau dalam perbaikan diri, ternyata kualitas sama kuantitas tuh gak versus gitu, tapi dia saling melengkapi gitu. Jadi kualitas yang bagus itu ternyata gabungan dari kuantitas yang udah begitu banyak, akhirnya menghasilkan kualitas yang bagus. Mungkin kalau misalkan konteksnya kayak pengurus organisasi segala macam, ya beda lagi ya ceritanya, bukan kuantitas plus kualitas, tapi ya tentunya kualitas. Tapi kalau tadi dalam konteks perbaikan diri, itu tentunya kualitas dan kuantitas itu nggak bisa dipisahkan. Itu relate banget sih, kayak wow gitu. Dari aku sih itu tentang ini. Kayak relate-nya gimana relate-nya? Relate-nya aku jadi suka motoin langit. Gak sih, ya kayak gitu kan, kayak ngapain cuma mikirin oke, aku harus berkualitas bagus tapi cuma diem aja, gak ada action gitu. Ya harus ada action kan gitu, ya salah satunya itu begitu. Kalau dari kamu apa? Coba satu. Kalau dari aku tuh yang dibahas dari buku ini ya secara general nih, in general. Yang pertama banget itu dari awal tuh dia bilang, ya Bapak James Clear ini bilang lupakanlah goals atau tujuan dan usahakan membangun sistem. Jadi kayak kalau misalnya kita berfokus pada tujuan dan melupakan sistem atau proses yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu bakal kayak jadi capek sendiri gitu nggak sih? Kayak misalnya nih yang gampang aja lah, aku pengen jadi pengen sispek gitu misalnya. Terus
aku melupakan sistem, atau aku nggak membangun sistem untuk menjadi sistek itu yang bagus gitu. Ngerti nggak sih? Kayak udah aku berfokus gimana caranya gue harus sistek latihan berat misalnya sehari angkat beban misalnya selama 2 jam gitu. Kan itu juga nggak baik ya maksudnya. Kan fokusnya tuh aku mau sistek gitu. Terus melupakan sistem-sistem atau proses untuk menuju sistek itu. Kan harusnya kita enjoy ya menjalani proses-prosesnya itu. Jadi kalau misalnya tujuan aku sistek, terus kayak hari pertama aja angkat beban 2 jam gitu. Kan itu udah gak mau lagi. Gitu kan. Maksudnya udah, iya kayak, gak mau deh gitu. Kayak udah capek duluan gitu. Jadi membangun sistem yang baik untuk mencapai tujuan gitu. Sama aja kayak misalnya pengen nilai ujiannya A gitu. Terus gimana caranya aku ujian aku dapat A, tapi aku juga enjoy gitu. Iya betul. Kayak belajar tiap malam atau kayak gimana, nggak yang belajarnya SKN misalnya yang kayak yang penting aku belajar cepat gitu, yang cepat tangkap. Jadi kayak membangun sistem. Oke. Kalau disimpulin yang bukan disimpulin sih, kalau aku nanggep yang tadi kamu sampaikan tuh kayak gimana caranya kita tuh punya kebiasaan-kebiasaan yang nyaman kan, yang enjoy, sehingga akhirnya tuh otomatis gitu loh. Kayak tujuan akhirnya tuh otomatis aja gitu. Kayak langsung daripada tadi latihan 2 jam langsung kerasa capeknya, ya udah akhirnya enggak udah gitu. Benar. Oke, lanjut nih. Oh kan Anda MC-nya, maaf. Lanjut, insight kedua dari kamu apa, Bill? Oke, yang kedua di halaman 184. Aku ada tandanya nih. Di paragraf itu kan ada apa namanya? Keren banget apaan? Ada kolom gitu kan. Tapi aku mau garis bawahi tentang sesuatu itu harus ada dulu gitu, baru bisa kita optimalkan. Sama dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya belum kita mulai gitu ya, kalau kebiasaannya belum ada sama sekali nih, belum kita lakukan sama sekali, ya apa yang mau dioptimalkan gitu, apa yang bisa dimaksimalkan gitu. Makanya harus ada dulu. Makanya ini kayak buku tuh, ya bener sih, kayak mulai dari hal yang paling mudah, yang nyaman dulu, iya gak sih? Jadi kayak iya betul, iya bener sih gitu. Kalau dulu kan mikirnya tuh kita nunggu siap dulu, nunggu segala macam ada dulu gitu ya, sehingga akhirnya tuh mungkin ya berjalan sih kebiasaannya, tapi nggak lama gitu. Kayak maksimal mungkin biasanya kalau aku tuh sebulan 2 bulan lah maksimal, kayak udah nyerah atau kayak lupa akhirnya nggak lagi gitu. Tapi semenjak kayak apa namanya, iya dia harus ada dulu, pokoknya harus ada dulu. Walaupun kayak misalnya aku misalkan mau bangun pagi misalnya, ya pak minimal kalaupun aku nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja gitu, yang penting diem gitu, ada usaha untuk menghadirkan kebiasaan itu gitu. Iya gitu. betul. Bener gak sih? Sebenarnya kan ini banyak banget kan tentang kayak langkah-langkahnya kan banyak ya kan. Ada sekitar bagi 4 kan. Yang paling aku rasain banget tuh tentang menjadikan dia tuh terlihat gitu loh kan. Kayak misalkan sekarang tuh, jadi kalau misalkan aku mau baca buku itu, ya simpan buku itu di tempat yang terlihat, mudah terjangkau gitu. Kalau misalkan itu nggak terlihat, nggak terjangkau, aku cobain, ternyata iya aku nggak ngapa-ngapain. Artinya bukan nggak kebaca gitu, karena kayak butuh energi ternyata ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Berarti tadi ada dulu gitu ya. Ada dulu kebiasaannya. Benar. Apa yang mau dilakuin gitu, ada dulu. Oke. Kalau dari aku tuh, aku membahas tentang yang tadi, yang kata kamu udah nyinggung-nyinggungnya itu, menjadikan yang terlihat. Buku ini tuh membahas tentang cara gitu membangun kebiasaan gitu. Di sini tuh Bapak James Clear ini ngasih tahu kalau misalnya membangun kebiasaan itu bisa dengan 4 cara. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Tadi yang kata kamu itu yang gimana caranya aku membiasakan baca buku setiap hari gitu, menjadikan buku itu terlihat gitu kan. Iya benar, karena kalau misalnya kita nggak ngelihat hal yang mau kita jadiin kebiasaan itu, yang nggak bakal terlaksana, nggak sih Bil? Kayak aku juga lagi membiasakan olahraga gitu setiap hari. Terus aku jadinya setiap hari
Ya setiap hari aku naruh matras Iya. matras apa tuh, matras yoga sih, tapi aku Heeh. buat workout gitu. Matras itu di samping kasur aku, jadi kalau misal aku bangun nih terus Mm-mm. langsung lihat matras, terus oh ya nanti aku akan Olahraga, olahraga olahraga. gitu. Iya, Iya. itu sih, itu ya kalau aku. Terus yang kedua, itu yang pertama ya, yang kedua menjadikannya menarik gitu. Mm-mm. Apa sih, kadang kan kebiasaan baik itu ini ya Bel, cepet banget bosan gitu gak sih? Iya, Kayak, benar-benar. iya Gak aku seru juga, juga. nggak seru, ujung-ujungnya tuh kayak, ih nggak seru, capek gitu. Kayak, ya kayak misalnya aku contohnya lagi ya, olahraga kayak, ya Allah capek, ya Allah keringetan gitu. Kayak, gitu, kayak mengeluh, 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 dan ya nggak menarik kan ujung-ujungnya kalau terus-terusan kita lakuin gitu setiap hari misalnya. Atau nggak kayak ya sama aja baca buku. Kalau baca bukunya yang bukan novel misalnya, yang non fiksi gitu, yang yang berat-berat gitu misalnya, Mm-mm. ya nggak menarik tuh, kayak bosan baca buku kayak gitu. Itu Iya. kan apa namanya, ya bisa jadi menghilangkan kebiasaan baik gitu kan. Nah, jadi Iya, gimana benar. nih caranya menjadikan kebiasaan itu menarik? Nah, terus cara yang contohnya, contoh cara yang dikasih tahu sama Bapak James Clear ini menggabungkan kesukaan kita. Misalnya nih, abis olahraga aku akan nonton Netflix gitu misalnya. Atau olahraga aku sambil nonton variety show gitu. Mm-mm. Misalnya lari di treadmill gitu terus sambil nonton variety show kesukaan aku kayak gitu. Itu kan jadi menggabungkan kesukaan aku. Atau enggak kayak misalnya baca buku sambil makan gitu, sambil ngemil. Itu kan bisa ya. Jadi Bisa, bisa. membuat kebiasaan itu membosankan, kayak satu aktivitas doang, atau enggak kayak ya jadi lebih menarik gitu lah. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Ya udah tau lah ya, kayak ngapain sih ribet-ribet kalau misalnya untuk membangun kebiasaan, ya pasti nyari yang simpel-simpel aja, kayak Benar-benar. mau coba lari gitu tiap pagi. Terus pasti kayak awal-awalnya gak mungkin yang langsung jos lari Iya, sekilo benar. gitu, 2 kilo. Gak mungkin kan, kayak pasti ada fase-fase yakin gak sih bisa gitu. Atau enggak fase-fase yang aduh mager gitu. Mohon maaf, ini ayam bisa di sayap. Katanya ayam nggak bisa di ini, nggak bisa di pause gitu. Iya. Lanjut, lanjut. Ya mudah, ya yang kita cari yang mudah aja dulu gitu. Kayak misalnya Heeh. pakai sepatu dulu. Nah, iya benar-benar. Aku tuh pernah ya Bill, kayak sebelum 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 mulai olahraga yang kayak tiap hari gitu. Terus aku Mm-mm. coba kayak, Liatin aku sepatu. cuma yang iya ngeliatin sepatu, terus ngeliatin doang lah, ngeliatin gak make. Padahal padahal contoh contoh di Bapak James Clear ini bilang pakai sepatu dulu. Tapi aku ngeliatin aja gitu, sama ngeliatin matras workout aku ngeliatin aja. Terus kayak ya udah kayak gitu. Terus ada fase-fase ningkat. Kalau Oke, oke. ngeliatin Oke, aku oke. buka terus aku tiduran di atasnya. Capek. Ya udah sih kayak gitu. Iya. Jadi itu apa ya, awal-awal membuat kebiasaan baik Iya. gitu. Menjadikannya mudah. Oke, mudah banget. Iya, mudah banget untuk olahraga. Itu aku hitung olahraga loh. Mm-mm. Kayak ngeliatin si matras itu aku hitung olahraga. Ya, gak apa-apa. Oke, terus yang terakhir ini adalah menjadikannya memuaskan. Kayak ada hasil gitu, ada hasil dari kebiasaan yang kita lakuin. Nah, kalau di contoh bukunya ini ada tuh pasangan suami istri gitu. Ah, iya, Terus iya. mereka mau membiasakan untuk tidak makan di luar gitu. Jadi makannya makan rumahan aja gitu. Jadi kan lebih lebih hemat gitu ya, nggak Mm-mm. boros. Terus mereka itu membuat kayak sebuah rekening yang kalau misalnya mereka berhasil nggak makan di luar, itu uangnya ditransfer ke rekening mereka. Jadi kayak Iya, ada rekening untuk liburan ke Eropa gitu. iya, iya. Itu rekening itu rekening untuk liburan ke Eropa. Terus kalau misalnya mereka berhasil nggak makan di luar sehari misalnya, seharian itu
Itu uang uang yang harusnya mereka keluarkan untuk makan di luar itu mereka transfer ke rekening untuk liburan ke Eropa gitu. Jadi saat melihat nominal di rekening yang bertambah itu, jadi kayak memuaskan gitu kan, kayak oh yeay, uang aku banyak gitu. Ternyata uang aku banyak dan kita bisa nih liburan ke Eropa gitu. Kayak kebiasaan kita yang makan di luar ini kita alihkan untuk menabung gitu. Wah, itu satisfying banget sih. Wah, ini. Terus kalau kamu bilang ada lagi nggak, Dio? Kalau dari aku mah, tanggapan dari aku ini belum lanjut ya. Maksudnya itu belum poin yang ketiga. Yang tadi tentang kata kamu menjadikan yang mudah. Ini aku ada contoh real banget. Kayak misalkan kan aku dulu, kemarin-kemarin kan lagi senang kayak buat pupuk organik gitu kan. Dari kayak gitu kan. Nah ternyata itu kan butuh energi yang banyak banget. Akhirnya ya gak jalan lagi gitu. Kayak capek, malas gitu. Bukan malas sih, lebih ke udah harus nyari air kelapanya, harus ini motong ini itu gitu, harus nakar air segala macam. Atau bahkan hal kecil aja kayak mau nyiram tanaman, kalau misalkan malamnya itu gak dipenuhin dulu tuh si pompa airnya tuh, si buat nyemprotnya tuh, aku males kadang kayak ngangkatin gituin, gak ada isinya, udah diam aja. Padahal kan cuma deket ya, maksudnya ya gak sesulit itu, tapi ya karena harus dibuat mudah, ternyata iya kayak nggak bisa tuh kalau misalnya tiba-tiba jadi rutin, pasti harus ada hal-hal kecil dulu kayak gitu ya, baru akhirnya kebiasaan yang lain bisa ngikutin. Itu sih dari aku. Terus apa lagi ya, aku nggak tahu. Oh ini yang tadi kata kamu ada bosan-bosannya gitu, aku aku di halaman 267 yang tentang cara tetap berfokus ketika Anda bosan memperjuangkan sasaran Anda. Kayak ya gak ada yang bisa jamin kalau kita gak bosan, gak ada yang bisa jamin kalau misalkan kita malas gitu ya, karena kan kayak pada hakikatnya manusia tuh senang yang mudah, senang yang nyaman gitu ya, gak mau ribet-ribet sebenarnya. Makanya di situ kayak benar-benar ditampar gitu ya, kayak perbedaan profesional dan orang yang amatir itu. Kalau orang yang profesional tuh bisa menerima kebosanan itu dan tetap jalan gitu. Jadi walaupun dia bosan, tapi si kebiasaan-kebiasaan kecil yang udah dibangun sebelum-sebelumnya itu dia tetap mengusahakan untuk lanjut gitu. Kan kalau misalkan aku mah kadang kalau udah bosan teh, ya udahlah, cari-cari alasan, misalkan aku lagi capek, aku lagi ini, udahlah gak usah dulu. Akhirnya bolong, akhirnya udah lupa gitu, hilang dari kebiasaan itu. Padahal ya kalaupun bosan, kita harus tetap fokus gitu terhadap apa sih sasaran yang ingin kita capai, hingga akhirnya mau bosan mau enggak, mau senang mau enggak, mau lagi susah atau enggak, kalau bisa kebiasaan yang lagi kita bangun itu harusnya tetap berjalan gitu. Kalau dari kamu? Kalau dari aku, mungkin ini terakhir ya. Untuk mempertahankan kebiasaan baik itu adalah rahasia melacak kebiasaan. Gitu. Jadi kayak misalnya kita buat table atau nandain di kalender gitu ya. Misalnya hari tanggal sekarang tanggal berapa? Misalnya tanggal 4 Juni gitu. Aku olahraga hari ini gitu. Terus cek di kalendernya. Terus aku baca buku, cek gitu. Itu kan menurut aku itu merupakan suatu hal yang satisfying gitu, kayak menyoret to-do list atau menyoret target-target gitu, atau men-checklist gitu. Itu kan juga ini ya, apa namanya, satisfying gitu. Nah, terus ada lagi nih contoh melacak kebiasaan itu selain dari kalender cek itu juga melakukan kontrak sama temen. Nih kayak misalnya di buku ini tuh apa namanya, dicontohin ada kayak seorang pengusaha gitu, terus dia tuh pengen menurunkan berat badan, terus akhirnya dia bikin kontrak sama istrinya sama instruktur olahraganya itu. Tanda tangan kontrak, beneran ada kontraknya, tanda tangan mereka bertiga itu. Kalau misalnya hari ini misalnya
si pengusaha ini ya nggak olahraga gitu, dia akan ngasih $100 ke istrinya gitu. Atau hari ini nggak makan dengan teratur, maksudnya nggak teratur itu kayak yang gizinya diukur gitu-gitu gitu. Itu benar. dia ngasih $500 ke instrukturnya gitu. Jadi ada punishment-nya gitu loh. Gitu. Ada apa? Ya ada hukumannya gitu kalau misalnya dia nggak ngelakuin kebiasaan-kebiasaan itu yang tujuannya untuk menurunkan berat badan si pengusaha ini, dia akan ngasih hukuman ke diri dia sendiri dengan cara ngasih 100 dan $500 ke istri dan instruktur olahraganya kayak gitu. Jadi kayak buat kontrak gitu ke temen. Iya benar. Kamu ada nggak Bil yang bikin kontrak gitu sama temen? Aku pernah. Pas kemarin Oh Ramadan. iya. Pas kemarin Ramadan. Aku bilang kan aku sama Teh Aci belum selesai siroh kan. Ini tet. Oh kalian lagi ada kayak program udah siroh? Selesai. Kata aku bilang, Teh Aci jadi saksi ya. Kalau aku nggak selesai siroh di tahun ini, aku bakal push up di malam takbiran berapa puluh kali gitu. Aku lupa. Kata Teh Aci, oke, ya gitu. Dan akhirnya kan aku gak mau kan tuh push up. Kebayang gak sih malam takbiran aku harus push up, sementara kayak harus bantuin orang tua segala macam, udah kebayang tuh pasti ribet. Dan akhirnya alhamdulillah selesai gitu, karena aku nggak mau push up sebanyak itu gitu, karena pasti akan lelah gitu. Dan alhamdulillah selesai. Itu aja sih. Aku pernah nyobain tapi udah itu aja. Kalau dulu tuh aku pernah ini apa, kan ceritanya pengen membiasakan berbahasa Inggris gitu. Terus aku sama teman aku kayak kita harus ini ya ngomong bahasa Inggris. At least kita berdua doang. Pas kita berdua doang gitu. Terus kalau misalnya kita ngomong nggak bahasa Inggris 2.000 gitu sekali nggak ngomong. Ya udah deh, jadi kita bikin kontrak berdua dan ada punishmentnya. Terus Bill, kebiasaan apa Bill yang apa sih yang kamu dapat dari buku ini? Yang tadi itu, Bentar, yang itu kan aku mau nanya itu ke kamu. Oh, keduluan. Aduh deh, aku tuh mau bilang ini. Buku ini tuh salah satu buku self improvement teraplikatif yang pernah aku baca. Jadi kayak action langsung kan? Bener-bener, iya bener-bener aplikatif banget, kayak kita nggak cuma baca, tapi kita juga dikasih tahu nih cara-caranya kayak gini gitu. Terus kayak tuntunan gitu loh. Apa sih? Iya kayak gitu lah. Terus kayak how to kayak gitu. Gimana caranya kita menjadikan kebiasaan baik itu sebagai kebiasaan sehari-hari gitu. Kan kadang nih apa ya, kita kan di sini kan ada tuh membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, yang kita bahas kan sejauh ini kan kebiasaan baik ya. Gimana caranya kita membiasakan hal-hal baik di kehidupan kita. Terus gimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk itu, Bill? Nah, itu kan sama aja ya sama yang di cara Jitu membangun kebiasaan itu, tapi ini dibalik gitu. Iya, benar, dibalik. Kalau kebiasaan buruknya kayak menjadikannya tidak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya sulit, dan menjadikannya tidak memuaskan. Pernah nyobain nggak? Contohnya, aku apa ya? Enggak, kamu apa, Bill? Kamu pernah nggak menghilangkan kebiasaan buruk? Kayak misalkan kan biasanya kayak ngerjain sesuatu karena suka terdistraksi sama handphone kan. Aku jauhin tuh handphone, aku timbun pakai bantal, biar kelihatan gitu. Dan akhirnya selesai gitu. Iya sih bener, jadi kayak fokusnya tuh lebih cepat. Kayak nggak kelihatan gitu. Kayak kan kalau misalkan kita, misalkan aku lagi ngerjain bikin soal apa gitu kan, HP simpan misalkan di pinggir laptop, ya udah ada suara notifikasi buka gitu. Enggak, kalau jauh terus notifikasinya dimatiin, lebih ini sih. Iya benar sih, aku nyobain sengaja waktu itu. Kamu pernah? Kamu nggak pernah? Aku apa ya kebiasaan buruk yang aku hilangin ya? Nggak ada kebiasaan Wah, buruk. nggak inget lagi. Kayaknya tuh nggak bisa dihilangin deh. Apa ya? Nggak tahu nih, aku belum nemu. Iya, aku belum nemu nih kebiasaan buruk yang aku hilangin. Jadi kamu sekarang kayak bikin
checklist kayak gitu. Aku juga Iya, buat, jadi aku aku, juga buat. oh wow, aku kan bikinnya, jadi tuh aku bikin kayak setiap hari gitu kan. Mm-mm. Setiap setiap malam sebelum tidur tuh aku bikin kayak to-do list buat besok. Jadi aku Ah, ngapain aja nih besok gitu. iya, Kayak gitu. Terus aku, ya pokoknya aku harus ngechecklist semua semua to-do list aku hari ini gitu. iya, iya. Jadi setiap setiap malam itu pas sebelum tidur aku checklist to-do list aku hari ini dan Buat besok gitu. eh, buat besok. Iya betul. Kayak gitu. Mantap. Udah deh, kayak gitu. Terus kamu apabila kebiasaan yang kan kita Ada udah baca deh, nih ada Atomic deh. Habits. Iya, kita tahu dong. Enggak, aku mah biasa aja. Gak ada yang luar biasa, biasa aja. Apa Aku apa nyari yang contohnya nyari yang mudah-mudah, udah lah. di luar ibadah deh, di luar ibadah. Enggak, aku nyari yang mudah-mudah. Udah, gitu Apa aja. Kamu contohnya? aja deh, kamu aja. Enggak, Ini orang aku mau nanya, malah ditanya balik. kalau aku Olahraga, selain olahraga. aku olahraga. Iya, aku olahraga sekarang. Nih, jadi tuh kan aku emang dari dulu, Cia. Maksudnya dari lama kan aku suka lari gitu kan. Cuma Mm-mm. larinya tuh kayak seminggu sekali gitu. Kayak Apa? hari Sabtu pagi. Oh, seminggu sekali gitu. Aku lari, ya larinya seminggu sekali kayak Sabtu pagi gitu. Mm-mm. Habis subuh lari, bukan lari yang lari banget gitu nggak sih, kayak jogging aja, jogging santai. Nah, terus eh kenapa aku mulai gitu olahraga? Karena kayak aku ngelihat orang-orang tua gitu, maksudnya iya yang orang-orang yang udah tua kayak tiba-tiba ada aja gitu penyakitnya, ngerti gak sih? Mm-mm. Kayak tiba-tiba sakit ini, tiba-tiba sakit itu gitu. Terus kan aku jadi takut gitu ya, bukan takut sih, kayak ih nanti aku kalau tua tiba-tiba sakit ini, Iya, iya, tiba-tiba iya. sakit itu, gimana gitu. Terus kan emang eh apa namanya, ya pasti itu dari kebiasaan kan Iya, bener. si penyakit-penyakit itu datangnya gitu. Jadi aku ya udahlah mulai dari olahraga dulu gitu. Mm-mm. Nah, gara-gara frekuensi aku olahraga itu kayak tiap seminggu sekali doang, seminggu sekali doang. Pas ini sebelum ini ya, sebelum Ramadan. Terus Iya. aku kayaknya kurang deh frekuensinya gitu. Terus ya udah deh nanti abis Ramadan Syawal kan. Terus Mm-mm. aku Syawal tuh kayak wow, puasa banget nih, Mm-mm. kayak 2 minggu kali aku puasa. Masya Allah. Sekalian tuh biar sekalian, maksudnya sekalian bayar Terus sekarang? utang-utang dan lain-lain. Dan puasa Syawal. Terus aku bilang pokoknya abis Syawal aku mau olahraga, mulai Ah, olahraga gitu. Terus saya udah ya masuk udah. nih. eh, Terus habis itu udah deh, aku mulai olahraga Setiap dari hari. mulai ya, iya setiap hari. Mulai dari lihat-lihatan sama mata, lihat-lihatan sama sepatu Tepuk tangan olahraga. dulu. Itu aku dari mulai lihat-lihatan sih. Kan dari mata turun ke kaki. Terus ya udah deh, terus akhirnya aku mulai olahraga gitu. Sama apa ya? Paling baca buku sih, aku juga baca buku karena kemarin itu kayak aku lagi bingung banget mau beli buku apa ya gitu. Mm-mm. Kayak apa sih yang menarik gitu. Terus pas banget. Terus aku juga lagi bosan baca buku sebenarnya. Aku kan kemarin itu bukunya lagi berat gitu kan, si Psychology of Money itu. Terus Itu berat ya? kayak i kayak itu iya berat kata aku sih, kayak mikir gitu kan, kayak gimana nih ya Iya, lalala. apalagi kayak uangnya Terus tuh gak abis ada itu gitu ya. iya itu sih yang benar. Gue bilang kamu jujur banget deh. Iya kan, yang paling susah itu kan kalau uangnya nggak ada mau apa yang Iya, dimanage-nya. bener. Kayak gitu. Iya, Mm-mm. Tapi yang apa sih itu kan bekal juga kan, bekal iya. saat kita udah kaya nantinya. Terus habis itu kakak aku punya ini novel-novel gitu Mm-mm. baru. Terus akhirnya untuk membangkitkan gairah membaca akhirnya aku coba baca novel. Wow, ketagihan. Sehari satu novel gitu. Iya, Jadi ya udah. Mm-mm. mantap. Jadi kemarin aku kayaknya ngabisin 5 buku deh di Wow. bulan kemarin. Novel, novel. Tapi yang aku
apa ya, yang aku dapat dari novel itu sudut pandang sih. Kayak sudut pandang si penulis tentang cerita yang dia tulis kayak gitu. Terus ternyata ada ya cerita yang kayak gini meskipun itu cuma novel gitu. Gitu deh. Jadi kemana-mana bahasnya. Ini tuh bukunya tebel banget ya, Bil. Iya benar. Kita promosi supaya orang-orang baca gitu. Enggak, ini kita ceritanya promosi supaya orang-orang baca buku ini karena buku ini tuh bagus banget dan nggak cuma Avivu wes doang gitu kan. Biasanya apa ya, sejauh aku membaca buku self improvement itu kayak kebanyakan sih, yang kayak beberapa lah itu tuh cuma cerita orang gitu, cerita tokoh atau cerita orang kayak diulas kayak gitu doang. Terus sedangkan kalau ini tuh lebih aplikatif aja menurut aku. Ada dia rating untuk buku ini kamu dari berapa? 10? 10. Dari 10 9,5. 9,5. Kamu? Kalau aku review kemarin, aku review buku ini di Twitter, aku kasih 10/10. 10/10. Ini bagus banget. Dan aku bacanya cepet loh. Ini tebel banget ya. Tebel. Terus tebel banget. Besar kan? Bukan tipe yang buku kecil, agak besar. Dan ini bagus banget untuk dibaca. Bagus banget. Rekomendasi. Buat teman-teman yang mau lanjutin. Untuk teman-teman dan pendengar podcast ini, bagus banget buat baca buku ini. Kalau mau pinjam juga boleh. Ya, Jabodetabek pinjam aku. Tapi ada S dan K-nya. Ya udah, Gil. Udah. Ya intinya jangan pernah berhenti buat melakukan perbaikan. Kayak kecil, akhirnya pasti jadi besar. Iya, karena 1% apa ya, kebaikan, hal-hal kebaikan di hidup kita tuh pasti berdampak gitu. Kayak nanti tuh akan terakumulasi, akhirnya jadi besar gitu. Betul. Jadi mungkin cukup di sini berbagi insight dari buku Atomic Habits. Semoga teman-teman pendengar bisa mengambil kebaikan-kebaikan yang bisa diambil dari sharing kali ini. Dan kataku sih harus banget sih teman-teman baca, karena bagus banget dan aplikatif banget. Dan yang tadi kita bahas itu cuma sebagian besar aja, garis besar dari buku ini tentang yang kita bahas tadi gitu. Dan yang gak rugi banget kalian baca, teman-teman baca sendiri. Sepakat. Karena ini beneran, lagi ngomongnya. Karena beneran seaplikatif itu loh. Jadi kalian nggak akan nyesal belinya. Dibeli ya. Dibeli ya. Ini kita promosi. Kita marketing ya. Enggak, kita nggak dibayar kok. Tolong James Clear. Terima kasih bukunya. Terus abis itu kalau apa? Ya udah, itu aja dari kita. Kalau mau sharing atau mau tahu kita bahas buku apa selanjutnya, DM Bila. DM. Dan aku juga boleh. Iya. Kita nyantumin gak sih Instagram gue? Enggak. Ya udah. Ya paling yang denger ini juga teman-teman kita kan. Iya. DM aja. Request. Nanti kalau di request terus kita belum baca bukunya gimana? Gak apa-apa, nanti kita baca bukunya. Ya baca dong buku ini gitu. Kayaknya ini seru deh buat dibahas. Oke, terima kasih. Ya udah, mungkin itu aja. Aku juga sebenarnya punya beberapa buku menarik setelah ini. Ya udah, mungkin nanti aku akan sharing juga. Nantikan episode selanjutnya. Dadah.